Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Setelah 10 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hiro, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak lantas putus asa. Beliau terus datang ke Gua Hiro selama beberapa kali. Beliau merindukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempat jatuh sakit sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam selama 1 atau 2 malam karena memikirkan hal ini. Dan hati beliau gelisah mengapa wahyu tidak lagi turun. Khadijah, istri Rasulullah, selalu setia menemani dan menenangkan hati Rasul. Khadijah meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu memberi semangat agar tidak putus asa dalam menunggu wahyu selanjutnya. Kaum kafir Quraisy yang memperhatikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dilanda kegelisahan merasa kegirangan. Kesempatan ini mereka gunakan untuk mengejek beliau. Mereka menyebarkan isu bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Suatu hari seorang wanita Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengejek bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan beliau. Hei Muhammad, sungguh kasihan sekali engkau. Temanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Teman yang dimaksud wanita Quraisy tersebut adalah malaikat Jibril. Ketidakdatangan Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berbulan-bulan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih dan gelisah. Di kota Mekah, orang-orang kafir mulai membicarakan hal serupa dengan yang dikatakan wanita tersebut. Dia telah meninggalkan Muhammad. Iya benar, sudah lama Muhammad tidak bertemu dengan setannya itu sampai jatuh sakit. Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, kemudian mendatangi Nabi dan ikut-ikutan mengejek keponakannya. Ya Muhammad, menurut pendapatku, temanmu telah meninggalkanmu. Sudahlah, lebih baik kamu mengikuti nenek moyang kita.
Semua ejekan dari kaum musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau semakin sedih. Masa fatratul wahyi ini akhirnya selesai dengan turunnya wahyu surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Ayat-ayat ini menepis tuduhan kaum musyrikin bahwa Allah meninggalkan nabinya. Demikianlah kisah Asbabun Nuzul surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal yang terjadi pada diri kita, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hambanya yang beriman dalam kegelisahan. Wallahu a'lam bishawab.